kita jujur bikin hidup mujur. Nah sebelum kita belajar lagi nih sama guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. Masya Allah terharu banget. Kalau lihat itu jadi inget sama almarhum ayah saya. Selamat Hari Ayah hari Sabtu kemarin. Iya, inget juga sama Ustadz Maulana. Pasti Ustadz Maulana banyak bohongnya juga sama anaknya. Bohong yang baik, tapi maksudnya bohong tentang ayah nggak capek, yuk ayo makan yuk bareng sama ayah main gitu. Padahal capek banget gitu, Masya Allah, tabarakallah. Nah kalau melihat kondisi seperti ini nih Ustadz, menurut pandangan Islam gimana sih ketika orang tua itu tidak jujur tentang keadaan? Nggak punya uang tapi bilangnya punya uang. Kamu mau apa nak? Mau makan enak? Ayo yuk makan enak. Padahal uangnya ngepas nih gitu. Gimana sih dalam pandangan Islam sebenarnya sebaiknya orang tua terhadap anak boleh nggak berbohong seperti ini atau sebaiknya jujur aja tentang keadaan keuangan keluarga misalkan. Ya, Mohon tausiahnya. Makasih banyak Kak Caca, luar biasa. Ustaz Ilman, tadi yang dibahas itu tinggal aku lanjutin. Siap, lanjut. Nah, tentang kebohongan yang dibolehkan. Ya, Sasa Masya Allah Tabarakallah sudah menjelaskan tentang dalil-dalilnya dan sebagainya. Nah buat di rumah, buat ayah dimanapun berada, buat orang tua dimanapun berada. Bagaimana strategi kita, bagaimana kita menerapkan kebaikan kepada anak. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang baik terhadap anak. Tapi dari sisi anak itu sendiri. Mohon maaf harus saya sampaikan tidak jujur kepada anak. Demi kebaikan untuk satu, mendamaikan. Kalau punya anak satu, mungkin kita bertantangannya mendamaikannya antara dia dengan ibunya. Kalau sudah dua anak, ya Allah, anak itu mau juga seperti kakaknya. Tapi bagaimana caranya kita untuk menjelaskan supaya tidak membenci kakaknya. Atau kakak tidak membenci adiknya. Karena kadang-kala anak pertama itu merasa yang pertama, yang didolakan dan sebagainya. Nanti, wah, kalau Kasia sudah punya adik, ya Masya itu Allah, dilemanya amin itu. ya Allah, amin ya Allah. Yang Apalagi, banyak adiknya. Iya pasti, baik itu beda jenis kelamin ataupun sama, pasti otomatis ada namanya kecemburuan. Mohon maaf harus saya sampaikan, bohongnya orang tua terhadap anak untuk mendamaikan dua anak yang berselisih itu boleh. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Ilman tadi, Masya Allah Tabarakallah. Yang dalam hal ini saya tetap sampaikan bohong tetap dosa. Bohong tetap jelek. Meskipun kita harus menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain dengan tujuannya baik. Tapi bohong tetap bohong. Bohong tetap bohong. Untuk membahagiakan boleh. Iya nak, papa punya uang nak. Iya insya Allah ya. Tapi ini memberikan harapan terhadap anak supaya anak itu bisa apa? Tidak kecewa. Tidak minder, tidak menyalahkan keluarganya atau tidak mensyukuri nikmat. Kenapa saya harus dilahirkan dalam keluarga ini? Harusnya aku seperti keluarga sebelah sehingga tidak ada bentuk iri hati bahwa dia punya perhatian. Ingat, tanamkan pendidikan terhadap anak walaupun ini adalah strategi kita untuk supaya anak itu menjadi baik. Strategi bohong, strategi menjanjikan, tapi hati-hati. Menjanjikan sesuatu harus sudah disiapkan. Tapi jujur itu penting untuk apa? Memberikan pengertian terhadap anak bahwa kondisi ayah seperti ini. Rasulullah di usia 1 sampai 10 kelihatan kejujurannya, sidiknya. Di 10 sampai 20 kelihatan sifat amanahnya. Sehingga menitipkan barang dagangannya kepada Nabi. Di usia 20 ke 30 itu fatana kecerdasannya. Sehingga mendamaikan 12 suku yang hampir berselisih.
Dan ketika di usia 30 sampai 40 ada bentuk perhatian Nabi bagaimana melihat semua jadi baik. Artinya modal pertama adalah jujur. Tanamkan kejujuran anak apalagi di usia 1 sampai di 10 tahun. Dan tanamkan amanah terhadap anak di usia 10 sampai ke 20. Dan tanamkan yang namanya mohon izin kecerdasan. Lebih ditingkatkan lagi kecerdasannya. Bisa berdialog, berdiskusi sama anak ketika di usia 20 ke 30. Dan ketika 30 sampai 40 tanamkan untuk bisa menerapkan kebaikan kepada semuanya. Menyampaikan, ajarkan tentang metode dakwah dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang yang namanya kejujuran itu harus menjadi kebiasaan sedini mungkin. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Kalau datang penagih, beritahu mama lagi keluar. Nggak Kata boleh. anaknya, kata mama saya lagi keluar. Oh, kata mamamu. Padahal ada Kemudian di belakang kakinya mamanya. kelihatan di bawah gorden. Iya, Kata kelihatan. penagihnya, beritahu mamamu kalau keluar kasih ikut juga kakinya. Masya Allah. Jadi jangan biasain hal-hal kecil seperti itu. Menurut kita lucu, padahal nggak lucu buat masa depan anak. Anak itu adalah makhluk yang paling jujur. Betul, jadi biasakan pupuk itu dari kecil. Jazakallah khair Ustadz Maulana pengingatnya hari ini. Nah Ustadz Syam, berbicara tentang kebohongan dan kejujuran nih ya kan. Kita pasti sering dimana, mungkin bukan sering tapi pernah lah kita sebagai manusia itu di keadaan dimana kita sebenarnya pengen mengetahui sebuah kebenaran tapi kita takut. Misalnya maaf banget seorang istri pengen tahu aduh suami aku tuh jujur gak ya sama aku. Dia punya maaf dalam tanda kutip ada yang diumpetin gak ya di belakang aku gitu ya. Saya mau ngomongnya aja gak tega nih ceritanya apapun itulah gitu. Tapi istrinya tuh kayak udah deh aku gak mau cari tahu. Kenapa? Karena takut kalau tahu kebenarannya aduh nanti apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi mendingan pura-pura gak tahu aja padahal sepertinya feelingnya tuh tahu tapi udah deh gak apa-apa yang penting tiap malam siap. nggak siap. Yang penting tiap hari suamiku pulang kok. Yang penting aku masih dinafkahin kok. Misalkan begitu gitu. Bagaimana dalam pandangan Islam Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ada sebuah riwayat, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Artinya semangat untuk hidup. Dan bekerjalah atau carilah pahala akhirat seakan-akan engkau mati besok. Maksudnya adalah terkadang kejujuran, kenyataan itu tidak diberitakan kepada kita agar kita lebih bersemangat hidupnya. Coba bayangin seandainya Allah ngasih tahu kita berapa lagi sisa umur hidup kita. Bayangin seandainya semua dokter jujur misalnya. Dokternya mengatakan wah ini mah tinggal 8 jam lagi misalnya. Ya, maka tidak ada lagi semangat hidup. Itulah kenapa takdir kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui masa depan kita. Maka dari itu kita lebih semangat lagi. Baik itu semangat untuk dunia kita ataupun semangat untuk akhirat kita. Namun sungguh merugi jikalau seseorang hanya semangat untuk dunianya namun lupa kepada kampung halaman yang sesungguhnya yaitu akhiratnya, yaitu alam barzakh, yaitu nanti menjadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah terkadang memang kita tidak perlu mengetahui kenyataan yang sesungguhnya atau apa yang terjadi di masa depan. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jujur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Maka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan nabi minan nabiyyin. Kemudian yang kedua langsung wasiddiqin, dan orang-orang yang mencintai kejujuran, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berusaha untuk jujur dalam hidupnya, jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Maka subhanallah mereka inilah dzalikal fadlu minallah. Mereka orang-orang yang diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ditanyakan, apakah boleh kita tidak mengetahui tentang
sesuatu untuk menjaga diri kita, mengetahui tentang suatu kebenaran, kenyataan untuk kebaikan kita, maka silahkan saja. Karena begitulah Allah menyembunyikan masa depan manusia supaya mereka lebih bersemangat lagi hidupnya, supaya mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pendosa, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidupnya, maka kita yang dilakukan adalah husnudzon billah. Kita husnudzon kepada Allah dan juga husnudzon kepada manusia. Ada seorang ahli maksiat meninggal dunia, kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepadanya. Ini orang-orang baik pasti, mungkin selama hidup dia buruk, mungkin sejam 2 jam sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah, tidak ada yang tahu. Maka kenyataan ini kadangkala kita berusaha untuk tidak mendengarkan supaya apa? Supaya tetap berhusnudzon, supaya tetap berbaik sangka kepada Allah dan tetap berbaik sangka kepada manusia. Begitu pula dengan takdir kita. Setiap hari kita berdoa, karena kita tidak pernah tahu kenyataan yang sesungguhnya. Kita tidak pernah tahu masa depan kita. Jangankan 5 tahun ke depan, 5 menit selanjutnya kita tidak tahu apakah kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya nih kita misalkan sebagai istri nih perempuan, nggak usah nyari tahu apa yang disembunyikan suami, nggak usah. Subhanallah. Daripada sakit hati. Betul. Nggak usah. Titipkan kepada Allah saja. Kenapa Ustadz Maulana udah senyum-senyum tuh mau ngapain Ustadz? Masalahnya, maaf, Iya. masing-masing pasangan lagi nonton kan. Oh iya makanya Yang paling ini. aman di sini saya. Oh iya. Karena pasangan saya sudah di sorga. Oh. Tapi pertanyaannya Lebih yang nonton tiga- lagi dong Ustaz. Betul. Umi lebih nonton Jadi lagi. istri kalau kira-kira ini kayak suami ada yang disembunyiin di handphone, nggak usah handphonenya dikutak-katik, dibuka, dicari-cari itu nggak usah. Nggak usah ya, udah positive thinking aja. Positive thinking, husnudzon kepada Allah. Insya Allah kalau baik akan Allah tunjukkan baik kok. Kalau nggak baik ya akan Allah tunjukkan nggak baik. Tapi kita nggak usah cari tahu daripada sakit hati, hati-hati loh. Biasanya perempuan suka gitu, termasuk saya sebenarnya saya. Jamaah Islam itu mah Masya Allah, Masya Allah. Oke, Ustadz Hilman berbicara tentang kejujuran nih. Kita kan udah bahas nih tentang kejujuran. Dari semuanya nih Ustadz, gimana sih dalam pandangan Islam adab dalam menyampaikan kejujuran? Adabnya seperti apa dan juga bagaimana doanya supaya kita termasuk dan dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur. Baik, Mohon Masya tausiahnya. Allah. Sebagaimana Ustaz Syam, Kak Caca, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke dalam surga. Hanya memang catatannya adalah kita harus menyampaikan kejujuran pada tempatnya, pada waktunya, dengan adab yang terbaik. Jangan sampai tadi tuh yang disampaikan ya, ada perasaan yang bisa bikin down orang, ya, bisa bikin orang jatuh, bahkan menyakiti. Mohon izin Ustadz Maulana, saya mengutip caption Ustadz Maulana di Instagram tuh bagus sekali. Jadi berbuatlah sesuatu yang kamu juga harapkan orang itu berbuat seperti itu kepada kamu. Dan janganlah berbuat sesuatu yang kamu pun tidak mengharapkan orang berbuat itu kepada kamu. Berkatalah sesuatu yang kamu berharap orang berkata itu kepada kamu. Dan jangan mengatakan sesuatu kalimat yang kamu pun tidak ingin mendengarkannya dari orang lain. Kalau kita ingin orang jujur sama kita, maka kita pun juga harus jujur sama orang lain gitu. Masya Allah. Dan itu menjadi kunci agar kemudian kita bisa menghadirkan kebaikan dalam diri kita. Maka dalam kejujuran itu ada ketakwaan. Orang yang bertakwa jujur hidupnya. Orang yang beriman jujur hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa ditatap oleh Allah. Dia merasa dilihat oleh Allah. CCTV ada matinya. Manusia ada lalainya. Tapi penglihatan Allah kepada kita tidak akan pernah ada lewatnya. Dan Allah mengetahui seperti apa yang kita hadirkan. Maka jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Belajarlah untuk menghadirkan kejujuran dalam setiap saat, setiap waktu. Tapi pastikan saat kita menghadirkan kejujuran itu, kita harus tahu kondisinya, tahu tempatnya, tahu situasinya. Dan ini juga kadang-kadang kita harus menghilangkan sikap buruk sangka ya. Ini ada quotes bagus ya. Apa tuh? Apa Ustadz? Ini Seneng saya nih aku kalau ada quote-quote quotes ini gini luar nih. biasa loh. Ya. Heeh. Kita itu tidak akan pernah sakit hati jika hati kita tidak mengizinkan untuk sakit hati. Oh. Kita tidak akan merasa dibohongi orang gitu ya. Atau dizolimi sama orang. Kalau hati kita tidak mengizinkan hati ini dizolimi sama orang gitu.
Jadi kalau ada orang yang membohongi kita, percayalah Allah sedang menyiapkan pahala terbaik bagi kita melalui orang itu. Masya Masya Allah. Maka Allah. ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Doanya dibaca setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, Jamaah Islam Itu Indah setelah ini insya Allah kita masih akan menjawab pertanyaan yang udah masuk nih ke Islam Itu Indah dari jamaah tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Rajanya coach ya. Subhan